Melihat model bus saat ini di Indonesia cukup beragam, mulai dari kelas ekonomi sampai dengan kelas premium dengan kabin mewah. Berbicara bus premium pasti identik dengan sesi tronton, yang dimana sesi ini memiliki kapasitas mesin yang besar, tenaga yang besar, kenyamanan terbaik di kelasnya, serta dijual dengan harga termahal bila dibandingkan dengan jenis sesi bus lainnya. Dan oleh karenanya pada kesempatan kali ini, kita akan membahas inilah 7 fakta menarik dari sesi bus tronton atau triple axle di Indonesia. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan di-subscribe dulu ya, dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Fungsi ban belakang. Bus tronton memiliki 3 sumbu roda dan ban berjumlah 8 buah dengan konfigurasi 11, 22, dan 11. Ban bus tronton paling belakang berfungsi untuk menopang sasis dan untuk membantu proses manuver serta berfungsi sebagai penopang mesin. Karena sasisnya lebih panjang, ban paling belakang bisa bergerak untuk menjadi kemudi. Jadi kalau roda depan belok kiri, maka roda belakangnya akan mengikuti radiusnya bergerak ke kanan, sehingga bisa meminimalisir radius putarnya. Meski bus tronton lebih panjang 1,5 meter dari bus reguler, sudut tikungnya lebih kecil karena diimbangi dengan roda yang ada di belakangnya. Sebagai contoh saja, sasis bus tronton Mercedes-Benz OC 500 RF 2542 yang memiliki panjang 13,5 meter. Ini merupakan versi karoseri ya, memiliki radius putar 11,9 meter. Sementara bus reguler seperti Mercedes-Benz OH 1626 yang mempunyai panjang 12 meter, mempunyai radius putarnya hingga 9,44 meter guys. Kenyamanan tinggi. Bus dengan sasis tronton dijuluki dengan kenyamanan terbaik di kelasnya karena rata-rata sasis bus tronton sudah menggunakan suspensi udara. Walaupun dipasang dengan bodi super tinggi bahkan bodi yang berat, manuver bus yang menggunakan sasis tronton terasa minim limbung. Terbantu dengan sumbu rodanya yang ada 3, dan bus yang menggunakan sasis tronton juga terasa lebih prestis karena di Indonesia hanya merek-merek terkenal di dunia saja yang mengeluarkan produk sasis trontonnya. Maka kalau berbicara kualitas, jelas tidak diragukan lagi, sehingga tidak heran dijuluki dengan sasis ternyaman bila dibandingkan dengan jenis sasis lainnya guys. Cocok dibangun bus tingkat. Sebagaimana yang kita ketahui, sasis tronton memiliki performa handal bila dibandingkan dengan jenis sasis di bawahnya. Sebagai perbandingannya saja, bus reguler memiliki kapasitas mesin 6.800 cc sampai dengan 7.000 cc, sedangkan bus tronton mempunyai kapasitas mesin antara 11.000 cc sampai dengan 13.000 cc. Karena tenaga dan kapasitas mesin yang besar, sehingga memiliki fleksibilitas dalam mengadopsi berbagai platform bodi, mulai dari bodi SHD, Super High Deck, UHD, Ultra High Deck, hingga bus double decker ataupun bus tingkat guys. Merek bus tronton di Indonesia. Bus tronton digunakan sebagai armada bus kota seperti bus Transjakarta, dan ada juga yang digunakan sebagai bus akap antar kota antar provinsi di Indonesia. Ada 5 merek bus tronton yang beredar di Indonesia secara umum. Pertama, ada Mercedes-Benz OC 500 RF 2542, ada Scania K410IB, kemudian ada Golden Dragon XML 6145D13, ada Volvo B11R, dan terakhir ada dari pabrikan MAN dengan 2 tipe, yaitu MAN R37 dan MAN RR4 guys. Harga bus tronton. Kalau berbicara soal harga sesi bus tronton, ini merupakan jenis sesi yang paling mahal bila dibandingkan dengan jenis sesi lainnya yang dipasarkan di Indonesia.
Harga bus tronton dibanderol bisa tembus 3 miliar sampai dengan 4 miliar rupiah. Itu tergantung spesifikasi dan jenis bodi yang digunakan. Ada beberapa merek bus tronton yang dipasarkan di Indonesia, seperti yang telah kita bahas sebelumnya. Ada Mercedes-Benz OC500 RF 2542, Scania K410IB, Volvo B11R, dan lain sebagainya. Harga sesi bus tronton itu kisaran 1,6 sampai dengan 1,8 miliar rupiah. Ingat ya, itu harga sesisnya saja, belum termasuk seperti bodi dan fasilitas penunjang lainnya, seperti bodi, kursi, AC, dan lain sebagainya yang juga tak kalah jauh mahalnya. Kalau dibuat secara general untuk satu unit bus sampai bisa beroperasi, itu kisaran 2,6 sampai dengan 4 miliar rupiah, guys. Kapasitas angkutan. Dengan sumbu atau gandar yang lebih banyak dari bus reguler, bus tronton memiliki dimensi lebih panjang dan bisa dibuat lebih tinggi, sehingga bisa untuk menampung penumpang barang dalam jumlah yang lebih banyak lagi. Dari segi dimensi, bus tronton jauh lebih panjang, dan kalau untuk dipasangkan bodinya relatif lebih tinggi, jadi kapasitas bagasinya jauh lebih ekstra. Pemilihan sasis bus tronton di mata pengusaha bus biasanya sudah penuh dengan perhitungan, misalnya seperti perusahaan otobus Sana atau Siliwangi Antarnusa yang dulu pernah merilis 8 unit bus tronton dan digunakan untuk kelas bisnis ataupun kelas VIP. Dari dimensi bodi, bus yang dipasangkan ke sasis bus tronton bisa memuat seat lebih banyak, namun tetap nyaman. Dengan konfigurasi 22, bus biasanya bisa memuat 40 seat, sedangkan dengan sasis tronton bisa 56 seat, itu sudah termasuk toiletnya juga. Apalagi dibangun di atas bus tingkat, jelas penumpang yang dapat diangkut jauh lebih banyak, guys. Penyebutan bus tronton. Di Indonesia, bus dengan triple axle atau sumbu kerap disebut sebagai bus tronton. Padahal istilah tersebut sebenarnya keliru. Bus triple axle lebih tepat disebut sebagai bus trintin. Di istilah internasional, bus tronton itu disebut sebagai twin axle karena ganda belakangnya ganda, sumbunya 2 di belakang. Namun secara teknis itu adalah triple axle atau bus sumbu 3. Lalu apa yang membedakan bus tronton dengan bus trintin? Kendaraan tronton sendiri sebenarnya juga memiliki 3 sumbu seperti bus trintin. Bedanya 3 sumbu tronton memiliki total roda 10 buah dengan konfigurasi 11, 22, dan 22. Ini sebenarnya lazim ditemui pada kendaraan panjang seperti truk kontainer. Sementara pada bus triple axle yang beredar di Indonesia, umumnya dibekali dengan roda sebanyak 8 buah dengan konfigurasi 11, 22, dan 11, guys. Oke guys, itulah 7 fakta menarik dari sesi bus tronton atau triple axle di Indonesia. Dari pembahasan kita tadi, bagaimana tanggapan kalian? Kalau teman-teman suka videonya, silahkan di-share, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan sampai jumpa di next video.